Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Kholisoh. Saya Prodi Farmasi dari Universitas Esa Unggul. Di video ini, saya akan mempresentasikan materi tentang keterampilan menyimak. Yang pertama ada pengertian keterampilan menyimak. Menurut Tarigan, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambing-lambing lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, argumentasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan si pembicara melalui ucapan atau bahasa lisan. Kegiatan menyimak merupakan kegiatan berbahasa yang cukup kompleks karena melibatkan berbagai proses. Pada saat menyimak, mendengarkan bunyi berbahasa, pada saat itu pula mentalnya aktif bekerja, mencoba memahami, menafsirkan apa yang disampaikan pembicara, dan pada saat itu ia harus menerima respon. Pada dasarnya, respon yang diberikan itu akan terjadi setelah terjadinya integrasi antara pesan yang didengar dengan latar belakang pengetahuan dan pengalaman penyimak. Lalu, tujuan menyimak. Tujuan utama menyimak menurut Logan adalah untuk menangkap, memahami, atau menghayati pesan, ide, gagasan yang tersirat pada bahan simakan, menangkap dan memahami pesan, ide serta gagasan yang terdapat pada materi atau bahasa simakan. Lalu ada tujuan menyimak menurut klasifikasinya, yaitu yang pertama, menyimak untuk belajar, kedua, menyimak untuk menikmati keindahan audial, ketiga, menyimak untuk mengevaluasi, keempat, menyimak untuk mengapresiasi materi simakan, kelima, menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide, keenam, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi, ketujuh, menyimak untuk memecahkan masalah, kedelapan, menyimak untuk meyakinkan. Tahap-tahap dalam menyimak. Menurut Keith Strickland, ada 9 tahap menyimak, yaitu yang pertama, menyimak berkala. Menyimak ini dialami saat yang dibicarakan oleh pembicara mengenai diri si penyimak. Yang kedua, menyimak dengan perhatian dangkal. Tahap ini, menyimak terjadi karena adanya gangguan-gangguan lain atau selingan. Tahap yang ketiga yaitu setengah menyimak. Tahap ini terjadi dikarenakan adanya hal di dalam hati yang ingin disampaikan atau diutarakan si penyimak. Yang keempat, menyimak serapan. Tahap ini terjadi dikarenakan si penyimak menyerap hal-hal yang tidak penting. Lalu tahap kelima yaitu menyimak sesekali. Pada tahap ini, si penyimak hanya menyimak jika kalimat atau kata-kata yang disampaikan si pembicara menarik menurutnya. Tahap keenam, menyimak asosiatif. Pada tahap ini, hanya mengingat hal-hal pengalaman pribadi si penyimak sehingga penyimak tidak memberikan respon terhadap pembicara. Selanjutnya yaitu tahap 7, menyimak dengan reaksi berkala. Pada tahap ini, penyimak memberikan komentar ataupun bertanya kepada si pembicara. Tahap selanjutnya, tahap 8 yaitu menyimak secara seksama. Penyimak benar-benar mengikuti pembicara dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir yaitu tahap ke-9, menyimak secara aktif. Pada tahap inilah kegiatan menyimak yang benar-benar baik karena mengetahui atau mendapatkan gagasan atau hal-hal yang disampaikan pembicara. Kemudian ada jenis-jenis keterampilan menyimak. Henry Guntur Tarigan membagi jenis menyimak dalam 2 macam, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Menyimak ekstensif atau extensive listening adalah kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran. Bisa juga disebut sebagai menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti mendengarkan siaran radio, televisi, percakapan orang di jalan, di pasar, khotbah di masjid, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menyimak intensif. Menyimak intensif adalah menyimak yang dilakukan untuk memahami makna yang dikehendaki. Menyimak intensif ini memerlukan tingkat konsentrasi pemikiran dan perasaan yang tinggi, bahasa formal, dan memerlukan produksi materi yang disimak. Selanjutnya, menyimak ekstensif dibagi lagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, menyimak sosial atau social listening. Kedua, menyimak sekunder atau secondary listening. Ketiga, menyimak estetik atau estetik. Keempat, menyimak pasif. Menyimak intensif juga dibagi lagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu 1. Menyimak kritis, 2. Menyimak konsentratif, 3. Menyimak kreatif, 4. Menyimak eksplorasi, 5. Menyimak interogatif, 6. Menyimak selektif. Proses dalam menyimak. Dalam kegiatan menyimak juga terdapat beberapa proses menyimak.
Berikut adalah proses dalam kegiatan menyimak. 1. Tahap mendengar. 2. Tahap memahami. Ketiga, tahap menginterpretasi. Keempat, tahap mengevaluasi. Dan yang kelima, tahap menanggapi. Terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan menyimak. Pertama, faktor fisik. Kondisi fisik dan lingkungan fisik penyimak merupakan faktor yang penting dalam menentukan keefektifan serta kualitas keaktifannya dalam menyimak. Kedua, faktor psikologis. Faktor-faktor psikologis ini mencakup 1. Prasangka dan kurangnya simpati terhadap para pembicara dengan aneka sebab dan alasan. Kedua, keegosentrisan dan keasikan terhadap minat pribadi serta masalah pribadi. Yang ketiga, kepicikan yang menyebabkan pandangan yang kurang luas. Keempat, kebosanan dan kejenuhan yang menyebabkan tiadanya perhatian sama sekali pada pokok materi pembicaraan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.